Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Habib dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan materi tentang analisis stabilitas. Analisis stabilitas pada bidang kompleks. Stabilitas pada sistem loop tertutup linear dapat ditentukan melalui lokasi dari kutub loop tertutup pada S-plane. Jika kutub berada pada sebelah kanan dari S-plane atau sumbu J omega, dengan bertambahnya waktu transition respon akan naik secara monoton atau berosilasi dengan kenaikan amplitudo gerakan tersebut. Gerakan tersebut mempresentasikan sistem yang tidak stabil. Jika kutub berada pada sebelah kiri sumbu, maka respon transient akan mencapai equilibrium yang akan merepresentasikan sistem yang stabil. Kestabilan dari sistem itu tidak bergantung pada input ataupun driving function dari sistem, melainkan properti dari sistem itu sendiri. Untuk memberi stabilitas mutlak sistem berorder tinggi, maka menggunakan kriteria stabilitas Rooks. Kriteria stabilitas Rooks. Kebanyakan sistem kontrol linear tertutup memiliki fungsi transfer loop tertutup. Seperti berikut. Di mana A dan B-nya konstan serta M kurang dari sama dengan N. Lokasi akar dari persamaan karakteristik yang menentukan stabilan dari sistem loop tertutup, kita bisa menentukan jumlah kutub loop tertutup yang berada di sebelah kanan dari S-plane tanpa memfaktorkan polinomialnya menggunakan sebuah kriteria simpel yang dikenal dengan kriteria kestabilan root. Kriteria hanya berlaku pada polinomial dengan jumlah suku berhingga. Saat kriteria stabilitas root diaplikasikan ke sebuah sistem kontrol, informasi tentang kestabilan absolut dari sistem dapat diperoleh langsung dari koefisien persamaan karakteristik. Prosedur kriteria kestabilan root. Pertama, tulis polinomial dalam S seperti bentuk berikut ini. Di mana koefisien adalah kuantitas real, asumsikan AN tidak sama dengan 0 yang mana akar 0 manapun telah dihilangkan. Jika salah satu koefisien bernilai 0 atau negatif dengan adanya setidaknya satu koefisien positif, satu atau lebih akar yang imajiner atau memiliki bagian real positif. Jika kita hanya tertarik pada kestabilan mutlak sistem, maka tidak perlu mengikuti prosedur lebih lanjut. Jika semua koefisien dari polinomial bernilai positif, atur koefisien dari polinomial dalam bentuk baris dan kolom mengikuti pola berikut ini. Koefisien B1, B2, B3, dan seterusnya dihitung seperti berikut. B1 sama dengan A1, A2 min A0, A3 per A1. Hitungan B dilakukan terus-menerus sampai NTC menjadi 0. Pola yang sama dari perekanan silang koefisien dari sebelumnya diikuti dengan mengevaluasi C dan D dan seterusnya seperti di samping ini. Proses dilanjutkan sampai baris N selesai. Susunan koefisien yang telah selesai berbentuk segitiga. Perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan susunan, seluruh barisan dapat dibagi atau dikalikan dengan angka positif untuk menyederhanakan perhitungan numerik berikutnya tanpa mengubah kesimpulan stabil. Kasus spesial. Jika suku pada kolom pertama pada setiap baris 0, namun suku lainnya tidak 0 atau tidak ada suku lainnya, maka suku 0 digantikan oleh bilangan positif yang sangat kecil. Dan sisa pada array dievaluasi sebagai contoh persamaan berikut ini. S3 plus 2S kuadrat plus S plus 2 sama dengan 0. Koefisien himpunannya adalah sebagai berikut. Jika tanda dari koefisien di atas 0 sama dengan bawahnya, itu menunjukkan bahwa ada pasangan dari akar imajiner. Persamaan di atas memiliki dua akar pada S sama dengan plus minus J. Jika tanda dari koefisien atas 0 adalah lawan dari yang di bawahnya, maka ada tanda berubah sebagai contoh untuk persamaan berikut ini. S pangkat 3 min 3S plus 2 sama dengan S min 1 kuadrat, S plus 2 sama dengan 0. Himpunan dari koefisien seperti berikut. Ada dua tanda yang berubah dari koefisien. Dan pada kolom pertama di himpunan. Hal ini sesuai dengan hasil yang ditentukan oleh bentuk faktor dari persamaan polinomial. Jika koefisien dari baris asal adalah 0, maka ada akar yang besarnya sama dan berlawanan satu sama lain pada S-plane. Ada dua akar real dengan besaran sama dan berlawanan tanda dan atau dua akar imajiner konjugat. Dalam kasus semacam itu, evaluasi dari sisa himpunan dapat dilakukan dengan membentuk polinomial bantu dengan koefisien dari baris terakhir dan dengan menggunakan efisien dari turunan polinomial tersebut pada baris selanjutnya. Contohnya pada persamaan berikut. S pangkat 5 plus 2S pangkat 4 plus 24S pangkat 3 plus 48S kuadrat min 25S min 50 sama dengan 0. Maka himpunan dari koefisiennya adalah sebagai berikut. Suku pada baris S pangkat 3 adalah 0. Polinomial bantu dibentuk dari koefisien baris S pangkat 4. Polinomial bantu adalah PS sama dengan 2S pangkat 4 plus 28S kuadrat min 50. Yang mengindikasikan bahwa ada dua pasangan dari akar yang sama besarannya dan berlawanan tanda. Pasangan ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan polinomial bantu PS sama dengan 0.
Maka turun dari PS terhadap S adalah dPS per DS sama dengan 8S pangkat 3 plus 96S. Suku pada baris S pangkat 3 digantikan oleh koefisien dari persamaan terakhir, yang mana adalah 8 dan 96. Himpunan dari koefisiennya akan menjadi seperti berikut. Dapat kita lihat bahwa ada satu perubahan pada tanda di kolom pertama dari himpunan yang baru. Maka persamaan hasilnya mempunyai satu akar dari bagian real positif dengan menyelesaikan akar dari persamaan nominal bantu. Ini 2S pangkat 4 plus 48S kuadrat min 50 sama dengan 0. Kita akan mendapatkan S kuadrat min 1 dan S kuadrat sama dengan min 25. Atau S plus minus 1, S plus minus J5. Dua akar tersebut adalah bagian dari akar persamaan nasi. Persamaan nasi bisa dirumuskan dengan bentuk faktor sebagai berikut ini. Analisa kestabilan relatif. Kriteria stabilitas surut memberikan jawaban dari pertanyaan kestabilan mutlak. Pada kasus nyata, namun kasus jawaban ini tidaklah cukup. Biasanya kita membutuhkan informasi mengenai sebuah kestabilan relatif dari sistem. Pendekatan untuk meneliti kestabilan relatif adalah dengan merubah sumbu S-plane dan melakukan kriteria stabilitas surut. Maka bisa kita buktikan bahwa S sama dengan S atas rho min sigma. Tulis polinomial dalam bentuk S dan melakukan kriteria stabilitas surut pada polinomial baru di S. Jumlah perubahan pada tanda di kolom pertama pada himpunan yang dikembangkan untuk polinomial di S sama dengan jumlah akar yang berada dan sebelah kanan garis vertikal di garis S sama dengan min sigma. Aplikasi kriteria stabilitas surut pada analisa kontrol sistem. Kriteria stabilitas surut merupakan fungsi yang terbatas untuk analisis sistem kontrol linear. Ini dikarenakan tidak menyarankan bagaimana memperbaiki stabilan atau bagaimana menstabilkan sebuah sistem yang tidak stabil. Namun, bisa digunakan untuk menentukan efek dari perubahan satu atau dua parameter dari sistem dengan mencari nilai yang menyebabkan ketidakstabilan. Pada sistem di bawah ini, kita bisa menentukan jangkauan dari K untuk stabil. Fungsi transfer loop tertutup adalah CS per S, K per S, S plus 1, S plus 2 plus K. Persamaan karakteristiknya adalah S ke pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S plus K sama dengan 0. Himpunan dari koefisiennya adalah sebagai berikut. Untuk stabilitas K harus positif dan semua koefisien di kolom pertama himpunan harus positif. Maka 6 lebih dari K lebih dari 0. Atau K kurang dari 6 dan lebih dari 0. Saat K sama dengan 6, sistem akan menjadi berosilasi dan secara matematis osilasi akan berlanjut sampai amplitudo konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rena Barkandika, nomor 19066. Di sini saya akan melanjutkan bab 10.8 yaitu root locus analysis. Root locus analysis, karakteristik dari respon transient dari sistem loop tertutup berkaitan erat dengan lokasi kutub loop tertutup. Jika sistem memiliki loop variable gain, maka lokasi kutub loop tertutup tergantung pada loop gain yang dipilih. Dari sudut pandang desain, dalam beberapa sistem penyesuaian gain sederhana dapat bergerak pada kutub loop tertutup ke lokasi yang diinginkan. Namun, apabila penyesuaian gain tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan, maka perlu ditambahkan kompensator pada sistem. Sebuah metode sederhana untuk menemukan akar persamaan karakteristik telah dikembangkan oleh W.R. Evans dan digunakan secara luas dalam teknik kontrol. Metode ini disebut root locus method, di mana akar dari persamaan karakteristiknya adalah diplot untuk semua nilai parameter sistem. Kemudian, nilai parameter ini ditempatkan pada grafik yang dihasilkan. Dengan menggunakan metode root locus, desainer dapat memprediksi efek pada lokasi kutub loop tertutup dengan memvariasikan nilai gain atau menambahkan kutub loop terbuka atau zeros loop terbuka. Metode root locus. Ide dasar di balik metode ini yaitu nilai S yang membuat fungsi transfer di sekitar loop sama dengan negatif 1 dan harus memenuhi karakteristik persamaan sistem. Dalam merancang sistem kontrol linear, metode ini cukup berguna karena menunjukkan cara di mana kutub loop terbuka dan 0 harus dimodifikasi sehingga respon memenuhi spesifikasi kerja sistem. Nah, di sini ada skema dari kontrol sistemnya. Lalu kondisi angle dan magnitude. Fungsi transfer loop tertutup untuk gambar 10.40 yaitu C dalam kurung S per R dalam kurung S sama dengan G dalam kurung S per 1 plus G dalam kurung S dikali H dalam kurung S. Lalu persamaan karakteristik untuk sistem loop tertutup ini diperoleh dengan menetapkan penyebut ruas kanan persamaan di atas sama dengan, maka didapatkan 1 plus GS HS sama dengan 0 atau GSHS sama dengan minus 1. Kita asumsikan GSHS merupakan rasio polinomial dalam S.
Karena GSHS besaran kompleks, maka persamaannya dapat dibagi. Kondisi angle, maka di sini ada dalam kondisi angle seperti ini, lalu kondisi magnitude, dan dalam banyak kasus GSHS melibatkan parameter gain K, maka persamaannya menjadi seperti ini, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Maka akar lokus untuk sistem adalah lokus kutub loop tertutup sebagai gain K bervariasi dari 0 sampai tak hingga. Contoh ilustrasi. Meskipun pendekatan komputer untuk konstruksi akar lokus mudah tersedia, tetapi kita dapat menggunakan perhitungan grafis yang dikombinasikan dengan inspeksi untuk menentukan plot lokasi akar di mana akar-akar persamaan karakteristik sistem loop tertutup harus berada. Langkah pertama dalam prosedur untuk membangun plot akar lokus yaitu dengan menggunakan kondisi sudut untuk mencari akar-akar lokus yang mungkin. Kemudian, jika perlu, lokus dapat diskala atau digradasi dengan kondisi magnitudo. Aturan umum untuk membangun root lokus yaitu pertama, kita memiliki persamaan karakteristik dan kontrol sistem sebagai berikut. 1 plus GSHS sama dengan 0. Nah, di sini ada skema kontrol sistemnya. Lalu kemudian susun kembali persamaannya menjadi persamaan yang tadi, yaitu ini yang di atas ini. Maka parameter yang diinginkan muncul sebagai faktor perkalian. Diasumsikan bahwa parameternya yaitu gain K, di mana K lebih besar daripada 0. Yang pertama, cari kutub dan 0 dari GSHS pada bidang S. Cabang-cabang akar lokus mulai dari loop terbuka dan diakhiri pada zeros, 0 terbatas atau 0 pada tak hingga. Temukan titik awal dan titik akhir dari akar lokus dan temukan juga jumlah akar lokus yang terpisah. Titik-titik pada lokus akar yang sesuai dengan K sama dengan 0 adalah kutub loop terbuka. Setiap lokus akar dengan demikian berasal dari kutub fungsi alih loop terbuka GSHS. Ketika K dinaikkan sampai tak hingga, masing-masing akar lokus akan mendekati 0 dari fungsi transfer loop terbuka atau tak hingga dalam bidang kompleks. Pada umumnya, jumlah kutub loop terbuka melebihi 0, maka biasanya jumlah cabang sama dengan jumlah kutub. Jika jumlah kutub loop tertutup sama dengan jumlah kutub loop terbuka, maka jumlah cabang akar lokus individu yang berakhir di hingga 0 loop terbuka sama dengan nilai M pada zeros loop terbuka. Yang kedua, menemukan akar lokus dan sumbu nyata. Akar lokus pada sumbu nyata dalam kutub loop terbuka dan 0 yang terletak pada sumbu konjugat kompleks dari fungsi alih loop terbuka tidak berpengaruh pada lokasi akar suatu loop kontribusi sudut dari pasang kutub kompleks konjugasi atau 0 adalah 360 derajat pada sumbu itu. Jikalau jumlah seluruh kutub nyata dan 0 nyata di sebelah kanan titik uji ganjil, maka titik itu terletak pada sebuah akar lokus. Akar lokus dan komplemennya membentuk segmen-segmen yang berselang-seling sepanjang sumbu nyata. Yang ketiga, menentukan asimtot dari akar lokus. Jika uji S terletak jauh dari asal, maka sudut setiap besaran kompleks dapat dianggap sama. Satu loop terbuka 0 kemudian membatalkan efek dari kutub loop terbuka dan sebaliknya. Oleh karena itu, akar lokus nilai S yang sangat besar harus diasimtotik untuk garis lurus pada sudut kemiringannya. Maka didapatkan ini di bawah ini. Yang lalu di sini K sama dengan 0 sesuai dengan asimtot yang membuat sudut terkecil sebenarnya. Nah, lalu kita perhatikan bahwa jumlah asimtot ganjil, maka salah satu asimtot adalah sumbu real negatif. Semua asimtot berpotongan pada sumbu nyata. Jika pembilang dan penyebut dari fungsi transfer loop terbuka diperluas, hasil yaitu GSHS sama dengan ini. Namun, jika titik uji terletak sangat jauh dari titik asal, maka membagi penyebut dengan pembilang menghasilkan ini yang dapat dilihat di sini. Jika absis perpotongan asimtot dan sumbu real dilambangkan dengan ini, karena semua kutub kompleks dari 0 terjadi pada pasangan konjugasi TOA selalu memiliki kuantitas nyata. Setelah perpotongan asimtot dan sumbu real ditemukan, asimtot dapat dengan mudah ditarik dalam bidang kompleks. Penting untuk dicatat bahwa asimtot menunjukkan akar lokus untuk S lebih besar daripada 1. Sebuah cabang akar lokus mungkin terletak pada satu sisi yang sesuai asimtot atau dapat melintasi asimtot yang sesuai dari satu sisi ke sisi yang lain. Lalu, jika root lokus terletak di antara dua kutub loop terbuka yang berdekatan pada sumbu real, maka setidaknya ada satu titik breakaway antara dua kutub. Demikian pula jika root lokus terletak di antara dua kutub loop terbuka yang berdekatan pada sumbu real, maka selalu ada setidaknya satu titik break in antara dua nol.
Asumsikan persamaan karakteristik BS plus KAS sama dengan 0. Titik breakaway dan break-in sesuai dengan beberapa akar persamaan karakteristik. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, titik breakaway dan break-in dapat ditentukan dari akar ya di bawah ini. Lalu yang kelima itu menentukan sudut awal root locus dari tiang yang membuat skema root locus dengan akurasi yang wajar. Nah, itu seperti ini. Lalu yang keenam, temukan titik-titik di mana root locus dapat mencari melintasi sumbu imajiner. Nah, jika titik root locus berpotongan di JW akses, maka bisa dicari dengan SJW dalam karakteristik bagian nyata dan bagian imajiner ke 0 dan pemecahan untuk W dan K. Nilai K itu sesuai dengan setiap frekuensi berpotongan memberikan kenaikan pada titik persimpangan. Untuk menentukan root locus yang luas dari JW aksis dan dari asalnya, karena bagian terpenting bukan di sudut real atau di asymptot, melainkan di JW aksis dan di asalnya. Lalu menentukan loop tertutup, titik tertentu pada setiap cabang lokus akar adalah kutub loop tertutup. Jika nilai K pada saat itu memenuhi kondisi besarnya memungkinkan kita untuk menentukan nilai gain K di lokasi akar tertentu pada lokus. Nah, itu K sama dengan ini. Lalu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Solehudin, NIM I04190063, ingin melanjutkan materi plot root locus dengan menggunakan MATLAB. Nah, apa itu root locus atau tempat kedudukan akar? Nah, itu adalah suatu metode untuk menganalisis kestabilan dari suatu sistem kendali. Nah, nilai kestabilan ini dapat dicari dengan mengubah nilai K-nya. Nilai K itu dapat bernilai 0 hingga tak hingga. Nilai K-nya dapat diubah sesuai keinginan kita untuk menentukan apakah sistem tersebut memiliki batas ataupun tidak. Ataupun sistem tersebut memang cenderung stabil. Nah, software yang dapat digunakan untuk menentukan nilai root locusnya ini adalah software MATLAB. Persamaan yang biasa digunakan adalah persamaan pada gambar di bawah ini, lalu yang bisa ditulis ulang menjadi 1 ditambah K dikali pembilang dibagi penyebut sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan formula 1 plus K pembilang dibagi penyebut sama dengan 0, kemudian kita ingin menentukan nilai dari berapa sih nilai dari pembilang dan penyebutnya, kita bisa menuliskan fungsi perintah rlocus num, den. Ini yang biasa dituliskan pada MATLAB. Bila kita ingin menentukan nilai K-nya juga, kita tinggal menambahkan num, den, K. Nah, bila kita ingin memanggil atau memberikan perintah langsung sekaligus dua perintah dengan menggunakan argumen kiri, kita bisa menuliskannya langsung seperti ini. Nih, persamaan di bawah ini. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai akar-akarnya, kita ingin kita ingin menggambarkan grafiknya. Nah, kita tinggal memanggil perintah plot. Plot r, tanda petik sama dengan ini strip, tanda petik, tutup kurung. Nah, nanti akan muncul plot gambar tempat kedudukan akar root locus pada layar MATLAB. Untuk lebih jelasnya nanti akan digambarkan pada slide berikutnya. Nah, jika kita ingin memposisikan bahwasannya titik awalnya itu adalah dari tanda 0 dan X, nah perlu menggunakan perintah seperti ini untuk mengkombinasi nilai dari R locusnya dengan hasil gambar yang diterimanya. Atau hasil grafis, ya maaf. Nah, catatan bahwasannya MATLAB itu hanya dapat menggunakan fitur penskalaan sumbu secara otomatis dari perintah plot untuk menampilkan grafis serta menggunakan metode pendekatan nilai akar-akar lokusnya dengan perintah yang diberikan padanya dengan rangkaian urutan yang diterimanya. Jadinya, ketika kalian memberikan suatu perintah kepada MATLAB, itu akan diproses secara berurut. Nah, ini ada contoh untuk menentukan kasus pertama, yaitu menentukan nilai akar-akar numerator dan juga denominatornya ya. Dari persamaan atau dari fungsi GS, HS sama dengan sekian. Ini setelah kita memasukkan nilai fungsi akar-akar seperti ini, dengan R locus sama dengan den, num yang tadi telah saya berikan. Nah, ini nilai akar-akarnya dapat diperoleh bahwasannya
nilai persamaan nilai akar dari pembilangnya adalah 0, 0, 1, 1. Nah, untuk penyebutnya adalah 1, 5, 6, 0. Nah, ini ada contoh lain yang melibatkan grafik ya. Tadi sebelumnya kan tidak melibatkan grafik. Ini melibatkan grafik. Bahwasannya ada fungsi GS, HS seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu diperoleh nilai akar dari S-nya atau dari hasil akar transformasi Laplace-nya seperti ini. Untuk menemukan bentuk grafisnya serta meningkatkan akurasi dan keakuratan dari nilai akar lokusnya, nah perlu nanti memotong area plotnya. Jadi nanti ada suatu grafik, itu kita perlu memotong area plot di layar menjadi persegi agar nilai akurasi dari root lokusnya menjadi lebih tepat atau mendekati lah minimal. Kemudian memasukkan sumbu perintah equal. Dengan perintah ini garis dengan kemiringan kesatuan berada pada sudut 45 derajat dan tidak miring oleh bentuk layar yang tidak beraturan. Selanjutnya setelah kita memasukkan perintah equal, kita masukkan perintah MATLAB-nya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan memotong menjadi bentuk equal seperti ini. Jadi untuk menampilkan nilai keakuratan dan kepresisian dari hasil akarnya. Nah, ini untuk perintah MATLAB-nya sudah saya tuliskan seperti ini perintah MATLAB-nya. Ini yang terakhir itu adalah X label real X, Y label imaginary, maksudnya X label imaginary axis. Nah, sehingga nilai tempat akar kedudukan atau root locusnya dan bentuk grafiknya seperti ini. Ini nilai akarnya sudah ditemukan. Nilai akarnya untuk numeratornya 1, untuk denominatornya 1, 1,1, 10,3, 5, dan 0. Untuk bentuk grafiknya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan mengenai chapter 10.9. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin Hanif, NIM I0419064. Di sini saya akan membahas subbab 10.10 mengenai tuning rules for PID controllers. Dapat diketahui bahwa separuh industrial controller yang digunakan saat ini memanfaatkan skema kontrol PID atau skema PID yang dimodifikasi. Sebagian controller PID berjenis hidrolik, pneumatik, listrik, dan elektronik, atau merupakan kombinasi dari jenis sebelumnya. Saat ini banyak dari analog PID bertransformasi menjadi bentuk digital melalui penggunaan mikroprosesor. PID control of plan. Gambar di bawah menunjukkan bahwa PID control dari sebuah plan. Jika model matematis dari plan dapat diturunkan, maka teknik desain dapat diaplikasikan untuk menentukan parameter controller, sehingga dapat dijumpai transient dan steady state specifications dari sistem loop tertutup. Namun apabila plan rumit, perlu adanya pendekatan eksperimental. Ziegler-Nichols Rules for Tuning PID Controllers. Ziegler dan Nichols mengusulkan aturan untuk menentukan nilai proportional gain atau KP, waktu integral atau TI, dan waktu turunan atau TD. Berdasarkan karakteristik respons transient dari suatu plan. Penentuan parameter pengontrol PID atau tuning pengontrol PID dapat dilakukan oleh engineer di tempat dengan bereksperimen di plan. Kedua metode yang disebut aturan penyetelan Ziegler-Nichols ini bertujuan untuk menentukan atau mendapatkan nilai overshoot maksimum 25% dalam step response. Dapat lihat bahwa maksimum overshoot-nya 25%. Metode pertama, dalam metode Ziegler-Nichols yang pertama, diperoleh respons dari plan terhadap unit step input secara eksperimen, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Jika plan tidak melibatkan integrator atau kutub kompleks konjugasi yang dominan, maka kurva respons unit step dapat terlihat seperti kurva berbentuk S, seperti yang ada di kurva yang ini di sebelah kanan. Kurva step response seperti ini dapat dihasilkan secara eksperimen atau dari simulasi dinamis dari plan. Kurva berbentuk S dapat dicirikan oleh dua konstanta, waktu delay L dan konstanta waktu
pas tata waktu atau T, yang ditentukan dengan menggambar garis singgung pada kurva berbentuk S pada titik infleksi. Pas tata ini ditentukan oleh proporsional garis singgung dengan sumbu waktu dan garis CR sama dengan K, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di bawah. Fungsi transfer CS per OS kemudian dapat diperkirakan dengan sistem order pertama dengan transport lag seperti berikut, di mana CS per OS sama dengan K dikali E pangkat min LS dibagi CS ditambah 1. Ziegler dan Nichols menyarankan pengaturan nilai KP, TP, dan TD sesuai dengan rumus yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Pengontrol PID yang disetel oleh metode pertama Ziegler-Nichols menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Lalu metode kedua, yakni pada metode kedua Ziegler-Nichols, pertama diatur nilai TI sama dengan T hingga dan TD sama dengan 0 dengan hanya menggunakan aksi kontrol proporsional seperti pada gambar yang pertama, yang ini, adanya peningkatan nilai KP dari 0 ke nilai kritis KCR, di mana output pertama menunjukkan osilasi berkelanjutan. Jika output tidak menunjukkan osilasi berkelanjutan untuk nilai KP berapapun, maka metode ini tidak berlaku. Maka dari itu, critical gain atau KCR dan periode atau PCR yang sesuai ditentukan secara eksperimental dapat dilihat pada gambar kedua atau grafik. Ziegler dan Nichols menyarankan agar kita menetapkan nilai KP, TP, dan TD menurut rumus yang ditunjukkan pada tabel yang ada pada di bawah ini. Controller PID yang disetel dengan metode kedua Ziegler-Nichols akan menghasilkan nilai atau perhitungan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Muhammad Haikal Darmawan di sini akan menjelaskan tentang contoh soal yang ada pada bab 10 yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi pada soal yang pertama, di sini saya menggunakan permasalahan pada soal A10.2 yang dimana di sini diketahui terdapat yang namanya blok diagram yang merupakan jenis blok diagram tertutup atau closed system diagram, yang dimana terdapat input yaitu RS, lalu terdapat outputnya yaitu CS, dimana diketahui juga ada G1, ada G2, dan ada XS juga. Di sini ditanyakan adalah pada permasalahan ini dicari turunan dari fungsi transfer yang berhubungan dengan CS dan RS. Jadi dari diagram yang telah diketahui ini kita dapat mengetahui bahwa sinyal atau dari XS ini merupakan penjumlahan dari sinyal G1RS dan RS, di mana XS merupakan tepatnya di sini. Karena kenapa bisa dibilang penjumlahan? Karena RS dan G1RS yang sebelum menuju ke XS, sehingga kita dapat mengetahui bahwa XS merupakan G1RS penjumlahan dari G1RS dan RS, sehingga kita dapat buat persamaannya seperti berikut, di mana XS sama dengan G1RS plus RS. Setelahnya kita tahu juga bahwa dari diagram tersebut sini bahwa output sinyal CS merupakan penjumlahan dari sinyal G2XS dan RS. Kenapa? Ini kan CS sebagai output terakhir, di sini ada XS dan ada G2, jadi G2XS dan RS. Karena RS dari awal ini, sehingga kita dapatkan persamaannya itu adalah CS sama dengan G2XS plus RS, dan kita substitusikan lagi, jadi mendapatkan persamaan G2 tutup kurung G2RS plus RS ditutup kurung plus RS, sehingga penyelesaian akhirnya yang kita dapat adalah CS per RS sama dengan G1 kali G2 plus G2 plus 1. Ini untuk contoh soal yang pertama. Lalu untuk contoh soal yang kedua, di sini saya menggunakan permasalahan A10.5. Di sini juga diketahui juga ada closed loop system dari blok diagram, di mana diketahui juga ada input RS di sini dan output CS. Lalu juga terdapat area-areanya, di sini ada K, ada KS plus 2, dan ada 1 per S. Permasalahannya adalah determine the values of K dan K besar dan K kecil such that the closed loop system shown in figure 10.2
pada diagram ini yang memiliki damping rasio atau zeta sebesar 0,7. Ini adalah salah satu hal penting yang harus dicatat, yaitu zeta ya sama dengan 0,7. Dan undamped natural frequencies atau omega n adalah 4 radian per second. Omega n sama dengan 4 radian per second. Oke, sehingga apabila kita lihat pada pembelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa persamaan dari closed loop transfer function adalah Ks per Rs sama dengan K per S kuadrat plus 2 plus KK tutup kurung dikali S plus K. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Nah, sehingga diketahui bahwa dari persamaan sebelumnya kita dapat menjabarkan bahwa omega n atau tadi undamped natural frequencies sama dengan akar K1 dan 2 zeta omega n sama dengan 2 plus K besar K kecil. Nah, sehingga dapat kita substitusikan bahwa K sama dengan omega kuadrat n sama dengan seperti yang kita ketahui tadi, omega yang diketahui tadi adalah 4 radian per second. Nah, jadi kita dapat substitusikan dengan jadi 4 kali 2 kuadrat sama dengan 16. Ini adalah K. Dan untuk 2 plus K besar K kecil sama dengan, atau bisa kita samakan tadi dengan 2 zeta omega n. Sehingga kita substitusikan saja 2 dikali 0,7 yang sudah disebutkan tadi, terdapat zeta sama dengan 0,7 dikali dengan 4 radian per second ini yang telah didapatkan. Jadinya didapatkan bahwa 2 plus K besar K kecil sama dengan 5,6. Sehingga didapatkan hasil akhir bahwa K besar K kecil hasilnya adalah 3,6 atau K sama dengan 3,6 dibagi 16 sama dengan 0,225. Oke, kita masuk ke contoh soalan berikutnya. Di sini ada permasalahan 10A10-7 yang saya gunakan. Nah, di sini juga diketahui bahwa terdapat 2 gambar yang menjadi patokan pada soal ini, yaitu ada gambar closed loop juga, sistem diagram, dan terdapat gambar kurva. Ada gambar kurva dan ada gambar closed loop diagram di mana outputnya RS juga dan outputnya CS dan inputnya RS, di mana sistemnya adalah K per S dikali TS plus 1. Dan di sini juga diketahui terdapat kurva-kurva. Yang dipermasalahannya adalah when the closed loop system shown in figure 10.74. Yang A is subjected to a unit step input. The system output response as shown in figure 10.74b. Nah, di sini unit terdapat respon sistem outputnya yang digambarkan pada diagram ini, pada kurva ini. Dan di sini bisa dilihat bahwa ini adalah second-nya, di sini adalah CT-nya, di mana dimulai dari 0 dan titik puncaknya berada di 3 detik. Dan didapatkan juga ada angka 0,254, di mana the maximum overshoot adalah 25,4%, correspondence to zeta sama dengan 0,4, di mana zeta merupakan perbandingan koefisien damping natural terhadap koefisien damping kritikal, atau juga bisa sebagai koefisien damping sistem terhadap koefisien damping kritikal. Di mana dari respon curve-nya ini bisa kita simpulkan bahwa kita memiliki TP sama dengan 3. Oke, selanjutnya sehingga dapat kita ketahui bahwa TP tadi kan 3. Jadi TP juga bisa dijabarkan menjadi V per omega D sama dengan omega D juga bisa dijabarkan lagi menjadi V per omega N akar dikali akar 1 per zeta kuadrat. Sehingga kita dapat substitusikan V sama dengan omega N dikali akar 1 min 0,4 kuadrat, karena pada sebelumnya zeta-nya telah diketahui bahwa zeta-nya 0,4, sehingga didapatkan angka 3. Di mana kita juga mendapatkan nilai omega n-nya adalah 1,143.
Lalu dari diagram sistem loop tadi dapat kita ketahui juga bahwa karena tadi tertutup, jadi kita dapat menggunakan persamaan ini di mana CS per R sama dengan K per TS kuadrat plus S plus K. Nah, sehingga bisa disubstitusikan juga bahwa omega N sama dengan akar K per T dan 2 zeta omega N sama dengan 1 per T. Jadi seperti yang pertanyaan sebelumnya, yang dicari adalah K dan T. Kita dapat hitung dengan rumus tersebut, di mana T didapatkan bahwa 1 per 2 zeta omega N sama dengan 1 dikali 2 kali 0,4 dikali 1,143 yang telah didapatkan semuanya tadi. Yang didapatkan T-nya adalah 1,094 dan K-nya dengan rumus omega kuadrat N omega N kuadrat T sama dengan 1,143 kuadrat dikali 1,094 yang telah didapatkan dari perhitungan T tadi, sehingga K-nya didapatkan adalah 1,429. Mungkin ini merupakan penjelasan contoh soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.